Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Babak 42, Bencana Jahat Yin, Pedang Hebat. Keluarga Huang. Di aula klan, hanya ada ayah dan anak Huang Yuncong dan Huang Ganjun. Ketika Huang Qianjun selesai menceritakan apa yang terjadi hari ini satu persatu, dia merasa sedikit tidak nyaman. Huang Yuncong terdiam lama, lalu tiba-tiba tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan kelegaan dan kegembiraan yang tulus, bergema di aula untuk waktu yang lama. Huang Ganjun segera merasa lega, dan kemudian dia berani bertanya, "Ayah, menurutmu apakah aku tidak melakukan kesalahan apapun?" Huang Yun bergegas ke depan, menamparkan bahu Huang Ganjun dengan keras, dan berkata sambil tersenyum. "Bukan hanya aku tidak melakukan kesalahan apapun, hanya saja Anda tidak bisa melakukannya dengan lebih indah. Saya terkejut Anda memiliki keberanian seperti itu." Huang Ganjun mengusap bahunya yang sakit dan menyeringai, "Ayah, jangan bilang, saya telah belajar banyak dalam 2 hari ini dengan kakak Su. Dengan begitu sedikit, aku merasa hidupku sia-sia. Ini disebut mengikuti orang yang tepat." Huang Yuncong tidak bisa menahan nafas, sepertinya seseorang seperti Sui terjebak di dalam tas, dan cepat atau lambat dia menonjol dan membubung ke langit. Ketika kamu mengikutinya dan melakukan sesuatu, kamu bisa disebut Menteri Conglong. Huang Qianjun berkata dengan sinis, "Ayah, saya tidak banyak berpikir, saya hanya merasa bahwa ketika saya bersama saudara Su, saya selalu terbuka." Rasa perspektif. Huang Yuncong berkata sambil tersenyum, "Anakku, yang terbaik adalah kamu memiliki mentalitas seperti itu. Jika kamu menyanjungku secara membabi buta, kamu akan menjadi seperti itu, memandang rendah dan meremehkan diri sendiri. Satu-satunya cara adalah memperlakukannya dengan tulus." Dia tidak bisa menahannya. Senang. Sebagai kepala klan Huang, bagaimana mungkin dia tidak memahami hubungan mendalam dan metode luar biasa Sui? Di bidang kedokteran, dokter terkenal Wu Guangbin kagum. Saat melemparkan pedang, Tuan Wang Tianyang diperintahkan untuk menghormatinya sebagai Tuan. Dia bahkan tahu cara menangkap hantu dan melenyapkan kejahatan. Selain itu, ada tokoh penting seperti Fusan dan Putri Ling Yao yang berdiri di belakangnya. Sui seperti ini seperti naga yang tersembunyi. Merupakan suatu keberuntungan bahwa putranya, Huang Qianjun, dapat bekerja untuknya. Kamu tidak perlu khawatir tentang membunuh Wen Jieyuan. Dengan Mi Beiyu maju dan Tuan Fu di sini, Wen Changqing tidak dapat menemukan Sui sama sekali. Huang Yuncong berkata sambil tersenyum, sebaliknya, itu adalah Wu Ruokyu dan Yin Sa. Masalah sekte kemungkinan besar akan mempengaruhi keluarga Wen, yang cukup membuat Wen Changqing dan Wen Changjian sangat kesakitan. Huang Ganjun mau tidak mau berkata, "Ayah, pernahkah kamu mendengarnya kekuatan sekte Yin Sa?" Huang Yuncong berkata dengan ekspresi mengenang. Warna, berkata, sekitar 100 tahun yang lalu, sekte Yin Sa dikenal sebagai kekuatan jahat nomor 1 di dinasti Zhou besar. Ia memiliki banyak murid dan murid di seluruh dinasti Zhou besar. Pada tahun-tahun itu, sekte Yin Sa menyebabkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya pada orang-orang untuk mempraktikkan seni jahat. Berapa banyak makhluk tak berdosa yang membuat dunia marah dan marah. Keluarga kerajaan Zhou, sekte pedang Qianlong, tempat suci pertama di dinasti Zhou besar, mengirimkan sekelompok dewa tanah, dan dengan kerjasama para pangeran dari seluruh dinasti Zhou besar, butuh waktu 3 tahun untuk akhirnya mengalahkan Yin sekte Sa dan menghilang. Kejadian ini disebut sekte Yin Sa. Sejak saat itu, sekte Yin Sa tidak ada lagi. Bahkan jika ada banyak sisa-sisa yang melarikan diri, sulit untuk membentuk sekte besar gambar. Hari ini, saya khawatir hanya sedikit orang di dunia yang mengetahui nama sekte Yin Sa. Setelah mendengar ini, Huang Ganjun akhirnya mengerti dan berkata, "Jadi, Wu Ruokyu adalah sisa yang selamat dari bencana Yin Sa, atau murid yang diambil oleh sisa-sisa itu." Seharusnya begitu. Huang Yuncong mengangguk dan mencibir, meskipun sekte Yin Sa telah menghilang selama lebih dari 100 tahun, tapi tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki kekuatan jahat ini. Pulih sekarang. Tapi satu hal yang pasti, sisa-sisa sekte Yin Sa yang masih hidup hanya boleh berani bertindak secara rahasia, seperti tikus yang bersembunyi di terowongan. Jika dia berani mengungkapkan identitasnya, semua orang akan mulai berteriak dan memukulinya. Setelah jeda, Huang Yuncong melanjutkan, jika Wen Changqing benar-benar mengenal Wu Ruokyu bertahun-tahun yang lalu, dia sama saja dengan sisa dari sekte Yin Sa. Ini saja akan membawa bencana bagi keluarga Wen. Mata Huang Ganjun berbinar dan dia berkata, "Ayah, jika Tuan Fusan mengetahui hal ini, apakah dia akan menggunakan ini untuk menangani keluarga Wen?" Huang Yuncong terdiam sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dulu, Wen keluarga pasti akan menderita pukulan, tetapi sekarang, situasinya berbeda." "Mengapa demikian?" "Karena keluarga Wen akan memiliki murid Grandmaster."
Huang Yuncong mengatakan ini, ada juga petunjuk dari iri dalam nada bicaranya. Bahkan dia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah Wen Lingzhao masuk Akademi Tianyuan, dia akan disukai oleh Su Guqing, master seni bela diri, dan dia akan berhenti menjadi muridnya. Dengan status ini, cukup membuat penguasa kota Fusan ketakutan. Pikiran Huang Qianjun berputar-putar dan dia tidak bisa tenang. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa pentingnya seorang murid Grandmaster. Rumah Tuan Kota. Setelah mendengarkan laporan Ni Beihu, Fusan, yang terlihat anggun seperti penulis parubaya, mau tidak mau mengangguk. Kamu menangani masalah ini dengan baik. Kemudian Wen Changqing dan putranya mengetahui keberadaan Wu Ruokyu, tetapi mereka terus menyembunyikannya. Ini hanya menimbulkan masalah bagi keluarga Wen. Tentu saja dia juga memahami kekuatan jahat dari Sekte Yinsa. Tuan, apakah Anda ingin mengambil kesempatan untuk membersihkan keluarga Wen? Mata Ni Beihu berkilat dan dia bertanya dengan suara rendah. Tidak pantas. Fusan menggelengkan kepalanya, Wu Ruokyu sudah lama ditangani oleh Tuan Su. Ini sama saja dengan kematian tanpa bukti. Selain itu, sekarang keluarga Wen memiliki murid Grandmaster, tidak peduli apapun yang terjadi. Dia harus dihormati dan tidak boleh bertindak sembarangan. Berbicara tentang ini, dia bertanya, apa maksud Tuan Su? Ni Beihu terkejut dan berkata, Tuan Su tidak mengatakan apa-apa. Fusan bergumam, maka masalah ini tidak dapat kami tangani. Selanjutnya, periksa saja serangga mayat hantu di kota. Ingat, ketika penyelidikan selesai, Anda harus memberikan jawaban kepada Tuan Su. Ni Beihu menerima perintah itu. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Fusan tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkan undangan berlapis emas yang telah disiapkan, dan menyerahkannya kepada Ni Beihu. Ini adalah undangan untuk perjamuan panjang. Waktunya mengirimkannya ke Tuan Su. Pergilah. Setelah menerima undangan, Ni Beihu mau tidak mau berkata, Tuanku, dengan perilaku Tuan Su, saya khawatir dia bahkan tidak mau repot-repot berpartisipasi dalam pertarungan seni bela diri di perjamuan Longmen. Fusan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, siapa bilang Tuan Su diperbolehkan melakukan itu? Berjuang. Saya mengundang Tuan Su sebagai tamu terhormat untuk menonton dan mengomentari pertarungan tersebut orang-orang muda itu. Ni Beihu tiba-tiba menyadari bahwa penguasa kota ingin lebih dekat dengan Su Yi melalui masalah ini. Tiba-tiba, seorang penjaga datang untuk melaporkan, Tuan, kepala keluarga Wen, Wen Changqing dan Wen Changqing, datang bersama untuk meminta audiensi. Fusan berkata dengan santai, biarkan mereka masuk. Komandan Ni, coba tebak mereka datang. Fusan bertanya sambil tersenyum. Ni Beihu juga tertawa dan berkata tanpa ragu-ragu. Itu pasti untuk menjernihkan hubungan antara keluarga Wen dan Yin Samen. Lagi pula, sekali kamu menyalahkan ini, kamu akan menyebabkan bencana besar kapan saja. Dengan setuju, selain itu, mereka juga harus menuntut dengan tegas agar istana Tuan Kota kita mengirimkan pasukan untuk membantu keluarga Wen menangkap Wu Ruokyu. Bagaimanapun, putra Wen Changqing tidak bisa mati sia-sia. Tiba, setelah mengungkapkan niatnya, seperti yang disimpulkan Fusan. Fusan telah mengambil keputusan dan segera menyatakan bahwa dia akan mengembalikan kepolosan keluarga Wen dan akan bekerja sama dengan keluarga Wen untuk mengirim orang untuk memburu Wu Ruokyu. Malam itu, penjaga istana penguasa kota bertindak bersama dengan penjaga keluarga Wen untuk mencari petunjuk mencurigakan di seluruh kota. Kejadian ini menimbulkan keributan di kota dan menarik banyak perhatian. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Su Yi. Angin malam bertiup, dan cahaya bulan bagaikan air. Di halaman, setelah Su Yi berlatih latihan binaraga Songhe beberapa kali, dia mengambil pedang Chen Feng dan melatih keterampilan pedangnya di bawah sinar bulan di malam hari. Desir, desir, desir. Dia melihat sosok Su Yi yang tinggi anggun seperti peri, membawa pedangnya bersamanya. Lampu pedang itu terbang seperti aliran cahaya, berkedip masuk dan keluar. Secepat kilat, dan tiba-tiba seperti bayangan sekilas. Malam yang berair beriak dalam cahaya pedang, dan cahaya bulan sepertinya terus-menerus dipotong oleh pedang panjang, menyebarkan bayangan yang berkedip-kedip, 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 berkedip-kedip. Terlalu cepat. Melihat apa yang dilihatnya, ada banyak bayangan pedang, cahaya pedang terlalu terang, dan bahkan sosok Su Yi menjadi redup dan ilusi. Ini adalah Sutra Pedang Agung. Menelan semua energi yang menakjubkan sendirian, menghembuskan angin kegembiraan seumur hidup. Inti dari teknik pedang ini adalah ia bebas dan tidak terkendali seperti angin, ada di mana-mana, meresap, dan menjangkau kemana-mana. Sutra Pedang Agung hanya memiliki 6 jurus pedang utama. Ini dibagi menjadi, membawa bintang dan sungai, membawa matahari dan bulan, membelah gunung dan lautan, memotong balok, membersihkan kekeruhan, dan bepergian ke 10 arah. Tadi malam, Su Yi mengandalkan gerakan Breaking the Galaxy untuk membunuh ratusan serangga bangkai hantu dalam satu gerakan.
Seni pedang ini adalah salah satu seni pedang unik yang diciptakan oleh Sui di kehidupan sebelumnya. Berdasarkan kekuatannya dan misteri jalan besar yang dikandungnya, seni pedang ini dapat digolongkan di antara seni pedang tingkat atas di alam kekaisaran. Sayangnya, karena tingkat kultivasinya, Sui hanya bisa melatih jurus seni pedang ini, dan tidak bisa menampilkan esensi dan kebenaran agungnya. Tidak ada esensi spiritual, tidak ada kebenaran agung, dan itu hanya dapat dianggap sebagai ilmu pedang seni bela diri yang terbaik. Dalam dunia latihan spiritual, pembagian rahasia seni bela diri dapat diringkas dalam 8 kata. Teknik tidak sebaik hukum, dan hukum tidak sebaik Tao. Yang disebut sihir, hukum didahulukan, dan teknik didahulukan. Yang disebut Tao dan Dharma, Tao didahulukan dan Dharma menyusul. 4 ranah pencaksilat merupakan ranah transformasi dari yang biasa. Seni bela diri dan teknik yang dapat dikuasai belum melepaskan diri dari ranah yang biasa, dan semuanya dapat diklasifikasikan dalam kata keterampilan. Secara khusus berbicara tentang kekuatan dan tingkatan setiap seni bela diri, dapat dibagi menjadi 4 jenis, tingkat Huang, tingkat Xuan, tingkat bumi, dan tingkat surga. Tingkat Huang adalah yang terendah dan tingkat surga adalah yang tertinggi. Setiap level dibagi menjadi 3 kelas, atas, menengah, dan bawah. Secara umum, praktisi Tao di alam pergerakan darah paling banyak dapat berlatih seni bela diri tingkat Huang. Dengan analogi, seni bela diri yang dipraktikkan di alam pengumpulan Qi, alam tungku-tungku, dan alam Wuluo masing-masing berhubungan dengan pangkat Xuan, pangkat bumi, dan pangkat surga. Misalnya, seni bela diri tingkat Xuan, meskipun dilemparkan ke karakter alam penggerak darah, akan sulit bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan penuh seni bela diri ini berdasarkan budidaya mereka. Singkatnya, ketika berlatih pencaksilat, yang penting bukanlah semakin tinggi levelnya semakin baik, tetapi apakah sesuai dengan tingkat kultivasi seseorang. Tentu saja, sejak zaman kuno, ada beberapa karakter jahat yang dapat melanggar konvensi ini dan tidak terikat oleh level seni bela diri. Sama seperti Sutra Pedang Agung yang sedang dipraktikkan Sui saat ini, meski hanya dalam kategori keterampilan, dari segi level sebenarnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan yang biasa.